Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Bintoro di Arden Farm. Ya, channel berbagi tentang pengetahuan, wawasan tentang kelinci. Ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dan sebelumnya mohon maaf karena ada suara mungkin di belakang, itu suara dari masjid. Perlu saya sampaikan, barangkali nanti ada yang terganggu ya. Dan memang kita punya timing yang memang terbatas sekali buat ambil gambar-gambar ini. Oke teman-teman, kali ini kami akan mereview sedikit tentang pengobatan pada mencret di kelinci ya. Nah mungkin sebelum ke sana, silahkan teman-teman yang belum like, belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini supaya kami semakin semangat dalam membuat video. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang mencret. Nah, mencret pada kelinci seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mencret itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor bakteri, kedua adalah faktor perubahan pakan atau ketidakcocokan pakan terhadap si kelinci itu sendiri. Nah, teman-teman, cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasi kelinci yang mencret, yang pertama dicek dulu apabila mencret itu dia tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan lendir, maka itu adalah mencret yang kategorinya masih aman. Artinya dia mungkin terjadi karena ada peradangan di usus yang disebabkan karena ketidakcocokan terhadap pakan yang diberikan. Nah kebanyakan sih biasanya kalau kelinci kita misalkan baru beli dari breeder nih, misalkan baru beli terus kita bawa, dia di sananya mungkin makannya dengan pelet A misalkan ya, dan di kandang kita rubah dengan pelet B. Jadi ada perubahan pakan yang begitu mendadak, sehingga menimbulkan mencret. Atau yang berikutnya terjadi dikarenakan stres ya. Jadi dikarenakan stres perpindahan kandang sehingga menimbulkan mencret. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, apabila kelinci dengan mencret namun tidak berbau, kemungkinan besarnya adalah satu faktor stres. Tadi yang kedua adalah faktor perubahan pakan yang tidak cocok dengan si kelinci itu sendiri. Nah, caranya apa? Berikan dia high, kemudian berikan dia pakan yang berserat tinggi apabila dia masih mau untuk makan ya. Nah, kalau kami biasanya di tempat kami di Arden Farm, kami biasanya memberikan penanganan pertama itu dengan menggunakan arang aktif ya, arang aktif, atau kalau teman-teman bisa beli di apotek atau di toko itu namanya, kalau saya pakainya Norit ya. Ini adalah karbon aktif namanya ya, karbon aktif atau arang aktif. Teman-teman kalau misalkan nggak ada, sebenarnya bisa bikin sendiri arang ya, cuman kalau nggak biasa ya ribet juga gitu. Jadi teman-teman bisa beli. Nah ini sebenarnya dosisnya sih kalau untuk arang itu dia cenderung lebih bebas ya, cenderung bisa kita berikan dosis yang cukup banyak gitu. Nah kalau saya biasanya berikan satu kelinci itu satu tablet, dibagi menjadi 3 gitu, tapi kalau misalkan sudah sangat parah kita berikan satu tablet satu ekor, kemudian bisa juga 2 tablet dalam satu ekor itu. Nah kemasannya kayak gimana sih teman-teman? Kemasannya sih tablet ya, kemasannya tablet kayak gini nih, kelihatan nggak? Nah tablet, nah kayak gini, ini kemasannya tablet teman-teman. Tuh kemasannya butirannya tablet seperti ini. Nah ini tablet ya, ini hitam nih, ini buat manusia juga. Jadi kalau zaman dulu nah ini buat manusia juga. Jadi kalau misalkan zaman dahulu ada orang yang mencret atau diare itu biasanya kan suka bikin tuh areng atau kopi, terus kemudian dicampur garam sama gula ya, pengganti dari oralit, pengganti dari cairan tubuh. Kalau sekarang kan banyak sekali ya, dan kemudian ya itu tadi, kalau mencret memang cairan tubuh itu harus digantikan, dan biasanya kita bisa memberikan gula, atau kalau misalkan sekarang sih ada Pocari Sweat ya. Ada minuman berionisasi gitu. Jadi nggak apa-apa lah kita sebutin mereknya biar teman-teman juga nggak pusing. Nah itu, terus kemudian kita tunggu, atau teman-teman juga bisa memberikan herbal
seperti daun jambu ya, pucuk jambu itu bisa direbus atau bisa langsung diberikan makan jika kelincinya masih mau. Kalau saya sih biasanya menggantinya dengan daun pisang ya, daun pisang kita berikan, baik yang muda maupun yang tua itu kita kasih aja kayak gitu, dan kita tunggu reaksinya. Biasanya dalam beberapa jam itu kotorannya akan kembali normal. Itu yang pertama, artinya mencret itu tidak disebabkan karena bakteri atau perubahan pakan dan hanya faktor stres saja gitu. Nah yang kedua adalah mencret yang disebabkan karena bakteri, teman-teman. Nah kalau mencret yang disebabkan karena bakteri itu biasanya ditandai dengan bau ya yang menyengat, kemudian dalam beberapa kasus itu ada lendir ya, ada lendir atau dibarengi dengan cairan lendir seperti lendir pada umumnya gitu, kayak di lendir hidung gitu. Nah itu teman-teman bisa disebabkan karena bakteri, jadi teman-teman harus lebih waspada lagi. Nah bagaimana pengobatannya? Nah kalau pengobatan pada mencret yang disebabkan karena bakteri, kalau saya sih biasanya memberikan pengobatan dengan dengan antibiotik. Nah antibiotiknya itu apa? Antibiotiknya itu kalau kami biasanya pakai metronidazole, terus kemudian bisa juga diberikan cotrimoxazole ya, atau kadang-kadang saya juga memberikan thiamphenicol. Jadi teman-teman bisa ada contohnya nggak ya, sebentar saya coba cari contohnya. Nah, obat-obatan ya, mungkin di sini ada. Kita cek ya, mudah-mudahan ada ya. Kita kasih contohnya mungkin. Nah ini habis nih. Kalau saya biasanya menggunakan ini trimetoprim atau sulfametocazole. Ini bisa digunakan pada mencret yang berlendir ya. Jadi ini adalah antibiotik dari golongan sulfa. Kalau teman-teman mungkin di online ada namanya yang disuntik, yang diinjek itu namanya sulfamix kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mencretnya ada lendirnya, berarti itu adalah mencret disebabkan karena bakteri. Terus kemudian dia bau. Nah itu biasanya disebutnya adalah koksidiosis ya, atau koksidiasis. Itu disebabkan oleh bakteri Emiera yang bersarang di usus. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kelinci yang mencret, bau, berlendir, itu kalau misalkan teman-teman potong, dilihat isi dalamnya, itu dia akan kelihatan bahwa ususnya itu mengalami peradangan atau kerusakan kayak gitu teman-teman. Jadi pengobatannya menggunakan tadi sulfametocazole dan trimetoprim ya kayak gitu. Kemudian saya juga biasa menggunakan metronidazole atau kebetulan lagi kosong untuk metronidazole. Nah kalau misalkan sudah dalam dosis yang mencret tapi sudah cukup parah, saya biasanya tidak memberikan secara oral tapi saya berikan secara suntik. Nah kalau secara suntik yang paling umum itu adalah kita menggunakan Medoxil LA ya, Medoxil LA ini teman-teman, Medoxil LA. Nah Medoxil LA ini dia isinya adalah oksitetrasiklin. Jadi ini dari golongan penisilin, oksitetrasiklin. Dia ini bisa mengobati CDR atau korisa, kolera, infeksi bakteri gram negatif dan gram positif, dan resisten terhadap penisilin. Jadi kalau kelinci itu dia resisten ya terhadap penisilin, makanya bagusnya itu dia harus disuntik sebenarnya. Kemudian kita menggunakan metronidazole, tapi metronidazole kebetulan lagi kosong teman-teman. Jadi kira-kira begitulah pengobatan untuk yang sakit, mencret, dan berlendir. Dosisnya gimana? Kalau dosisnya sih ya sebenarnya ada perhitungan dosis ya. Kalau teman-teman lihat nanti di Google bisa dicari perhitungan dosis untuk masing-masing hewan, terus ada rumus perhitungan dosis. Tapi untuk gampangnya sih kalau kami biasanya memberikan satu tablet itu kita bagi 15 atau kita bagi 10 untuk 10 kali pemakaian untuk satu tablet gitu. Jadi teman-teman lebih mudah ya gitu. Dan ingat bahwa penggunaan antibiotik ini harus terus berjangka dan harus terus dilakukan secara kontinu. Nah teman-teman, kalau menggunakan antibiotik itu minimal harus dilakukan
sebanyak 3 hari ya, minimal 3 hari. Berarti kalau sehari 2 kali berarti kan 2 kali 3, nah sekitar 6 kali pemberian, maka itu boleh, dan lebih banyak lebih bagus gitu. Makanya kalau kenapa sih harus dalam jumlah yang seperti itu gitu, karena kalau misalkan kita pengobatannya tidak tuntas, nanti si bakteri itu dia akan menyerang lagi dan dengan kekuatan yang lebih kuat lagi gitu, karena dia udah resisten, karena dia udah apa ya, imunnya si bakterinya itu semakin kuat karena udah tahu obatnya itu begini gitu. Nah mungkin itu teman-teman mengenai mencret dan kembung yang bisa saya sampaikan, karena kebetulan di kandang kami alhamdulillah sejauh ini tidak ada problem mengenai mencret, jadi kami tidak bisa memberikan contoh prakteknya langsung. Nah nanti kalau misalkan ada, baru kita buat videonya, kita contohin langsung ya. Terima kasih teman-teman telah menonton channel ini. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan salam kuping panjang.